kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami, ibadah yang diberkati. Kami akan menerima jawaban, lawatan dari Tuhan. Roh Kudus mengurapi dalam hidup kami Tuhan. Kau hentar anak-anakmu yang mungkin masih dalam persiapan perjalanan sampai di tempat ini dengan keadaan selamat. Kami bersama-sama bersuka cita memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk meneburkan benih firman-Mu, Kau pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau mempersiapkan hidup kami, hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kami yakin Tuhan selalu menolong dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Jiwa kami merindukan air dalam sungai-Mu Tuhan, seperti rusa yang merindukan air. Terima kasih Tuhan. Ibadah dari awal pertengahan sampai pada selesainya ada dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kekuatan dan perisaiku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Padamu aku berserah, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, mari kita panggil Yesus, 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 Kau kekuatan kami Tuhan. Yesus berarti bagiku. Yesus, Yesus, segalanya. Katakan dengan penuh kerendahan hati Bapak Ibu Saudara, seperti rusa yang merindukan aliran air sungai Tuhan. Inilah suara kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau tinggal dekat dengan-Mu Tuhan. Sekali lagi, seperti rusa yang merindukan air. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, hasrat
selesaiku padamu, rohmu berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, kami berseru, Yesus, Yesus, Engkau kekuatan kami Tuhan, haleluya. Oh Yesus, berarti bagiku. Yesus, sekali lagi Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat berseru, Yesus, Yesus, haleluya. Sekali lagi Yesus, Yesus, haleluya. Я уйду и не вернусь. Я уйду, а ты не жди. Я уйду и не дождусь. Segalanya bagiku, segalanya, Kau segalanya bagiku, haleluya. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya. Beri kemuliaan Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan, Bapak Ibu, Shalom. Saya ingin lihat senyumnya Bapak Ibu ya, senyum. Keluarkan giginya, senyum ya. Kalau kita berseru nama Yesus, Yesus kekuatanku, akan ada kuasa, ada pertolongan dalam kehidupan kita ya saudara. Puji Tuhan. Nama Yesus heranlah.
уйду и не вернусь. Я уйду, а ты не жди. Я уйду и не дождусь. Heran Novida, heran kuasanya, heran kuasanya, heran namanya, nama Yesus heranlah, oh haleluya, heran namanya, heran namanya, heran kuasanya, nama Yesus heranlah. Oh haleluya, nama Yesus heranlah. Nama Yesus heranlah. Cintanya oh heranlah. Kuasanya oh heranlah. Heranlah bidaris. Nama Yesus heranlah. Nama Yesus heranlah. Cintanya oh heranlah. Kuasanya oh heranlah, heranlah bidaris, heran namanya, heran namanya, heran kuasanya, nama Yesus heranlah, oh haleluya, heran namanya, heran namanya, heran kuasanya. Я уйду и не вернусь. Я уйду, а ты не жди. Haleluya, nama Yesus heranlah. Nama Yesus heranlah. Nama Yesus. Nama Yesus heranlah. Nama Yesus heranlah. Oh haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang ada pada pagi hari ini merasakan herannya kuasa Tuhan namanya dalam kehidupan kita. Persembahan yang pertama dijalankan, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus. Terindah ketika ku jumpa Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku di hatiku. Di hatiku ada cinta, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, ku dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, ku dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus. Berdiri, saya jemput Bapak Ibu Saudara kita berdiri. Ku jumpa Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, hatiku ada cintanya. Я уйду и не вернусь. Я уйду, а ты не жди. Я уйду и не дождусь, когда кончатся дожди.
Ada cinta di hatiku, ada cintanya di hatiku, cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, tumbuh dalam imanku padanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam Mazmur dikatakan bahwa air mataku kusimpan dalam kehidupanmu. Dalam perjalanan kehidupan kita seringkali kita ketemui halangan, rintangan, persoalan, bahkan air mata yang seringkali tercurah. Tapi ada satu teman Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mendampingi kita di saat kita harus mencurahkan air mata. Tuhan selalu tolong dalam kehidupan kita. Kau rangkai air mataku jadi permata. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku. Terima kasih Tuhan. Kesukaran minta-minta dalam air mata jadi permata. Kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Di langit dan bumi jaraknya tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Katakan sekali lagi, kau rangkai air mataku jadi permata. Air
Yesus. Yesus. Oh Yesus. Yesus. Oh Yesus. Tak pernah ku punya teman. Punya teman setia seperti Tuhan. Kau orang kaya, firman tajam di permata. Sekali lagi Yesus, Yesus. Я уйду и не вернусь. Я уйду, а ты не жди. Я уйду и не дождусь, когда кончатся дожди. Я уйду и Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Sekali lagi kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Patut kami bersyukur, berterima kasih Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh kemurahan dan anugerah Tuhan, kami boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh bersyukur kepadamu. Begitu besar kasih, kemurahan, anugerah, dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami dari hari ke hari sampai hari ini. Tuhan memungkinkan kami kembali untuk bersama-sama beribadah kepadamu Bapa. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan kekuatan, kemampuan, kuasa untuk kami mendengar, menerima akan kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus juga menyucikan ruangan ini. Tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Terima kasih Bapa. Demikian pula kiranya Roh Kudus bekerja berkarya untuk memberikan pemahaman akan kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah merupakan satu petunjuk hidup, tuntunan hidup, pedoman hidup untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih berkarya Roh Kudus kehidupan kami melalui firman Allah yang memberikan jawaban dalam hidup kami, jamahan dan memberikan kuasa dalam hidup kami untuk kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Roh Kudus memampukan kami untuk kami menerima firman dan menjadi pelaku firman Allah. Urapi hamba-Mu, berkati firman-Mu, dan kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua baik, bahagia, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur dalam situasi keadaan apa yang terjadi hari-hari ini di lingkungan kita tidak membuat kita yaitu lemah surut dalam kita mengerjakan pekerjaan Allah. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita fokus, konsentrasi kepada firman yang kita dengar pada saat hari ini. Waktu dan kesempatan yang singkat kita pakai sebaik-baiknya untuk menerima kehadiran Tuhan
melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya masih berbicara mengenai yaitu wanita tangguh dalam Alkitab. Saya tidak berbicara wanita sejati. Ya, wanita sejati khusus untuk kaum wanita, tetapi berbicara tentang wanita tangguh dalam Alkitab. Saudara, di mana wanita dalam Alkitab berbicara mengenai gereja Tuhan. Kita semua dari anak-anak sampai lansia, baik pria maupun wanita, itu gereja Tuhan. Makanya kaum bapak jangan tutup telinga. Hari-hari ini kami membawa firman Tuhan mengenai yaitu wanita tangguh dalam Alkitab. Demikian pula selain berbicara tentang gereja Tuhan, wanita dalam Alkitab adalah mempelai wanita. Yesus sebagai mempelai laki-laki. Dipersiapkan gereja Tuhan, kita semua sebagai calon mempelai wanita untuk bertemu dengan Yesus. Siap ketemu dengan Yesus? Mau dipersiapkan saudara. Selanjutnya saudara, wanita dalam Alkitab adalah sebagai tubuh Kristus di muka bumi ini. Dan Yesus sebagai kepala gereja. Nah, saudara kasih dalam Kristus, ya, wanita dalam Alkitab dikatakan tadi bahwa ya selain menggambarkan gereja Tuhan, mempelai wanita, tubuh Kristus, saudara. Dan kita tahu bahwa wanita tangguh. Kita ingin menjadi gereja yang tangguh. Kalau berbicara wanita gereja Tuhan, jemaat yang tangguh, gereja yang tangguh. Ya, baik secara kelompok, baik secara individu. Artinya apa? Mandiri. Ya, mandiri. Selanjutnya apa? Berani menghadapi tantangan. Hidup akhir zaman gereja menghadapi banyak tantangan, saudara. Peperangan iman. Bahkan mampu bangkit dari kegagalan. Waktu gagal tidak putus asa. Demikian pula saudaraku kasih tetap bertahan dalam tekanan mental. Tekanan apapun dalam hidup itu. Itulah wanita tangguh. Hari ini kita akan membahas bagian yang kedua. Bagian yang pertama kita telah membahas wanita yang pertama dalam dunia adalah Hawa. Sekarang kita membahas wanita yang kedua, Sarai. Kejadian pasal 17 ayat 15 sampai 16. Saudara, mengenai wanita yang kedua, Sarai ini, ya, kalau sudah ingin baca secara lengkap Kejadian pasal 12 sampai 23. Sarai hidup selama 127 tahun. Saudara, 127 tahun. Itu umur Sarai. Mari kita baca bersama-sama Kejadian pasal 17 ayat 15 sampai 16. Saudara menjadi PR, mulai nanti sudah baca tentang Sarai ini pasal 12 sampai pasal 23. Berapa pasal itu? Saudara, 8 sampai 11 pasal. Ya, kalau sudah boleh baca satu hari satu berarti 11 hari saudara baca supaya saudara mengerti lebih jelas lagi. Sudah ketemu ayat ini? Mari kita baca bersama-sama Kejadian pasal 17 ayat 15 sampai 16. 1, 2, 3. Selanjutnya
Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dakung kasih, Sarai adalah istri Abraham. Sarai istri Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudara, kita lihat di sini, kita belajar seorang wanita dalam Alkitab, yaitu perjalanan dari seorang wanita yang mandul, ya, dan meragukan janji Tuhan. Mandul, meragukan janji Tuhan, saudara. Tetapi akhirnya ia menjadi ibu bangsa-bangsa yang beriman, orang beriman, dan ibu raja-raja. Saudaraku kasih, di sini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, ya. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, pelajaran bagi gereja Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Apa saudara? Yang pertama, masa penantian. Masa penantian, ketidaksabaran. Namanya menanti, menunggu, atau berharap. Saudara, Sarah mendengar akan janji Tuhan dalam ayat tadi, akan menjadi, dari keturunannya akan terpencar bangsa-bangsa dan raja-raja. Ya kan? Apakah Tuhan janji langsung ditepati? Tidak, saudara. Demikian pula saudara, firman yang kita dengar hari ini, setiap saudara mendengar firman Tuhan itu merupakan janji Tuhan. Untuk mendapatkan janji itu digenapi, perlu namanya percaya, iman akan janji itu. Yang kedua apa? Menunggu janji itu. Bagian saya dan saudara mendengar, percaya, menanti akan janji itu. Bagian Tuhan menggenapi janji itu. Jadi kalau Tuhan berfirman, itu merupakan janji Tuhan. Tugas kita percaya, menerima, percaya, dan menunggu. Saudara, berbincang, menanti, menunggu adalah suatu pekerjaan yang mudah, ya. Pekerjaan yang membosankan. Saudara, saudara membaca firman, saudara dengar firman Tuhan, janji Tuhan, saudara menunggu. Jadi menunggu ini memerlukan apa namanya? Kesabaran. Tapi Sarah tidak sabar. Saya dan saudara tidak sabar menunggu janji Tuhan. Inginnya secepat kilat. Sekarang zamannya zaman instan, mie instan. Ya, apa? Teh tubruk. Nubruk-nubruk saudara ya. Nah saudara, inginnya cepat, cepat kilat saudara. Sedikit saudara
Banyak orang ingin makan yang siap saji, betul? Tapi menurut dokter ini ada kesehatan, gimana baik tidak untuk tubuh? Tidak baik. Kita tahu saudara, cepat saji itu ada siap, tetapi tidak baik untuk tubuh, untuk kesehatan. Menunggu, menanti janji Tuhan. Seharusnya Sarah menunggu janji Tuhan itu berapa tahun? Halo? Berapa tahun saudara? 25 tahun. Dia menunggu. Loh, nunggu janji Tuhan 25 tahun. Siapa yang usia 25 tahun saat ini? Dari lahir sampai sekarang 25 tahun. Bosen. Benar saudaraku kasih, Sarah tidak sabar menunggu janji Tuhan dikenapi. Di tengah jalan saudara, Sarah ambil jalan pintas. Baik apa tidak saudara? Jalan pintas itu nerabas-nerabas. Potong jalan, dipotong saudara. Kita inginnya demikian pula cepat. Semua cepat saudara. Saudaraku kasih. Ya, apa yang dilakukan pada waktu dia tengah jalan, dia tidak sabar menunggu janji Tuhan, dia potong kompas. Di tengah jalan dia mengambil jalan pintas. Dengan cara gimana? Kok tidak mendapatkan anak janji Tuhan di mana menjadi bangsa yang besar? Kan harus punya anak banyak saudara. Ternyata tidak punya, alias mandul. Ya saudara, mandul tidak punya anak. Nah, saudaraku kasih, Hagar punya pembantu namanya, punya budak namanya Hagar. Firman Tuhan Hagar, kalau yang lain Hajar. Hagar saudara. Nanti kita akan belajar tentang itu. Banyak orang tidak mau membahas tentang Hagar. Kami nanti akan membahas tentang itu. Sedikit saya sampaikan saudara, siapa Hagar ini? Kalau orang Mesir, perlu saya sampaikan hari ini, Hagar itu anak rojo, bukan anak orang biasa. Pernah dengar ini? Kok Hagar anak rojo jadi pembantu? Perlu saya sampaikan, Hagar ini anak nakal. Pada waktu Abraham pergi ke Mesir, oleh raja dititipno ke Abraham. Dia tahu bahwa Abraham ini orang yang beriman, maka dititipno orang yang benar, orang yang beriman, orang yang yaitu orang yang baik, supaya Hagar jadi baik. Saudara punya anak nakal, titipno kepada orang-orang yang benar, orang yang baik. Biasanya dititipno ke gereja saudara ya, titipno pendeta. Supaya dididik jadi baik. Buktinya betul saudara, ada seorang anak bahkan tidak nakal, ditaruh di gereja dari umur 2 tahun. Siapa namanya? Siapa namanya? Samuel. Itu yang tinggal di gereja anak-anak nakal, Hofni dan Pinehas. Tidak mau dididik saudara. Itulah Hagar. Cantik saudara, anak raja, tapi jadi pembantu. Nah, akhirnya apa? Jalan pintas. Hagar menunggu kok tidak datang-datang. Jadi pertengahan perjalanan. Kurang lebih pada waktu itu usia yaitu Sarah itu 85 tahun. Dia menunggu 10 tahun enggak akan jalan pintas. Dikasihkanlah ini pembantu kepada Abraham, supaya pikirnya dari Hagar sampai Abraham punya anak. Betul punya anak, namanya siapa? Ismail. Itu jalan pintas. Berhasil enggak saudara?
jalan pintas yang dilakukan oleh Sarai berhasil enggak? Berhasil, punya anak namanya Ismail. Dari pembantu ini, anak pembantu saudara. Tapi keturunan raja. Dan Ismail ini adalah darah daging daripada Abraham. Ingat saudara, sampai di sini tentang ini. Nah, dari perbuatan biarpun dari pihak yang lain, pihak tentang apa yang dipikirkan tentang ini perbuatan jasmani berhasil. Tapi keberhasilan itu membawa apa? Malapetaka sampai hari ini. Betul? Saya dan saudara menerima akibatnya dari perbuatan Sarah itu. Ini pelajaran bagi saya dan saudara, yang pelajaran tidak boleh kita lakukan, kita tiru saudara. Keturunan Abraham, keturunan yaitu Ismail dan Ishak sampai saat ini. Ya, pada waktu dari kecil pun dia sudah tidak akor saudara. Ya, dan itu. Saudaraku kasih, ini dikata yang pertama yaitu ke masa penantian tidak sabar. Jalan pintas secara jasmani berhasil, tapi secara rohani membawa akibat malapetaka, permusuhan sampai hari ini. Saudara, ini pelajaran bagi kita. Kalau sudah berdoa tidak dijawab, tidak dijawab, berdoa belum dijawab, jangan pergi ke, ngerti saudara ya, pergi orang pintar, itu jalan pintas, secara jasmani berhasil, usaha saudara maju dan seterusnya. Tapi secara rohani saudara akan membawa malapetaka dalam hidup orang Kristen. Ya, saudaraku kasih, jadi di sini kemandulan membuat meragukan janji Tuhan sehingga ambil jalan pintas dan mengakibatkan malapetaka. Selanjutnya ketidaksabaran tadi membawa hal yang buruk berkepanjangan sampai hari ini. Saudaraku kasih, dalam Kristus pasal 18 ayat 12 kita baca. Jawab 18 ayat yang ke-12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birailah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua. Ini kata-kata apa? Kata apa? Tidak percaya. Tidak percaya akan janji Tuhan. Menganggap mustahil itu bisa terjadi. Aku sudah layu dan suamiku sudah tua. Haleluya. Tetapi Ibrani pasal 11 ayat 11 kita lihat di situ. Saudara, iman Sarah dipulihkan setelah dia melihat janji Tuhan digenapi. Saudara, Sarah usia 90 tahun. Ya, setelah iman dipulihkan, akhirnya dia percaya. Dalam ayat dikatakan menjadi pahlawan iman, ditulis dalam ayat itu menjadi pahlawan iman. Ini yang pertama. Ingat, janji Tuhan pasti digenapi. Seharusnya Sarah dan Abraham menunggu berapa tahun? 25 tahun. Janji Allah kepada Yusuf digenapi berapa tahun? Berapa tahun? Janji Allah kepada Yusuf digenapi berapa tahun? 13 tahun. Daud pada waktu dilantik sampai dia jadi raja, dia menanti. Padahal dia dilantik jadi raja, diurapi, dia harus menunggu. Berapa tahun? 12 tahun.
Saudara, Nuh dia menunggu janji Tuhan selama 120 tahun. Oh 120 tahun sedang wis gak ono aku kan gitu ya. Tapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan itu setia. Amin saudara. Ya. Selain dari itu, saudara, sekarang bagian yang kedua yang perlu kita pelajari, belajar bagi kita. Sarai saudara, yaitu perubahan nama, dirubah. Apakah saya dan saudara bagian merubah nama? Dari Sarai, putriku, putri raja juga, putriku, putri saudara, tahu putri? Oh maaf, di sini ada nama putri, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Putri itu laki-laki atau perempuan? Perempuan, putri. Kalau laki-laki putra, kan gitu ya. Ada putra di sini namanya. Mungkin ada nama putra, ada ya. Nah, saudara kasih dalam Kristus diubah. Nah, maaf ini jangan tersinggung Mbak Putri ya. Diterjemahkan apa Sarai ini? Keras kepala. Kepala angin, maaf ya. Ini bukan Mbak Putri saudara. Keras kepala, kepala angin, kepala batu. Sudah bisa artinya. Kalau kepala, keras kepala, kepala angin, kepala batu. Apa saudara? Sudah tahu sendiri. Diganti dengan Sarah. Artinya apa? Ibu bangsa-bangsa. Ibu orang beriman. Ibu raja-raja. Diganti. Kita tidak usah mengganti nama. Diganti berarti artinya apa? Diubah. Mau diubah hari ini? Terima berkat Tuhan. Janji Tuhan dikenapi. Berubah cara berpikir kita. Kepala ini apa? Cara berpikir kita. Berubah. Mindset kita berubah. Yang dulu pakai akal, pakai okol. Yang dulu kata tidak masuk akal, tidak mungkin saudara, diubah. Haleluya. Diubah. Hidup kita. Berubah, mau diubah. Cara kita berbicara. Cara kita berpikir. Cara kita bertingkah laku. Berubah. Berubah. Saudara jangan dipakai bahasa Jawa saudara. Kalau berubah itu owah. Tahu owah? Oh pikirannya owah berarti melencrek saudara. Tapi berubah ya, mau diubah saudara. Ya, hidupku bukan aku lagi. Hidupku yang dulu sudah disalib dengan Yesus, sekarang aku hidup di dalam Yesus, percaya Yesus. Amin. Mengandalkan Tuhan. Itu diubah. Ya. Roma pasal 12 ayat 2. Apa? Berubahlah pembaruan budimu. Budi itu apa? Sifat karakter. Mau diubah. Kira-kira bisa berubah enggak karakter sifat manusia? Bisa apa tidak? Yang ngomong tidak bisa enggak mau bertobat. Yang mau bertobat bisa berubah. Rasul Paulus begitu kejam jahat, begitu mengenal Tuhan, berubah. Amin. Yang dulu dia suka pamer hidupnya, kedudukannya, jabatannya, tapi mengenal Yesus dikatakan dulu yang menjadi kebanggaan seperti sampah dibandingkan dengan kasih karunia Tuhan. Masih mau pamer hidup saya, hidup saudara, pamer dunia, pamer hidup saudara yang lama. Dikatakan Paulus itu sampah, tidak ono arti ini. Seharusnya kita pamerkan siapa? Yesus, puji Tuhan. Sekarang Paulus pamer tentang Yesus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam hidupku. Di Kristus yang kelihatan dalam hidup ini. Saudara, itu berubah. Sebab firman Tuhan katakan pada waktu Yesus berjumpa dengan seorang tokoh agama yang namanya
Siapa? Halo? Siapa yang tahu? Nikodemus. Bagaimana caranya untuk mendapat hidup yang kekal? Harus lahir baru. Dilahirkan dari air dan roh, firman dan roh kudus diubah. Baru bisa masuk surga. Jadi sadar mau diubah. Nama Sarah diubah. Ini bukan sekedar perubahan nama, tetapi penyataan iman. Penyataan iman. Setiap kali dipanggil Sarah, bukan Sarai. Sarah. Pada waktu orang memanggil Sarah, dia diingatkan akan janji Tuhan, menjadi bangsa yang besar, keturunannya menjadi bangsa yang besar, jadi raja. Begitu disebut Sarah, oh aku akan jadi bangsa yang besar. Keturunanku jadi raja-raja. Amin. Disebut saudara sebagai anak Tuhan, bukan anak setan. Saudara punya saudara kembali, saudara diubah, saudara dulu menjadi anak dunia, anak setan, tapi sekarang anak Tuhan, anak surga. Amin. Diingatkan apa saudara? Kalau anak Tuhan, kalau apa-apa itu Allah kita, pasti kita apa? Masuk surga. Janji Tuhan berkat surga, sukacita, damai sejahtera. Tuhan juga pada waktu di muka bumi, Tuhan menyediakan berkat-berkat yang ada di bumi ini. Amin. Disebut sebagai anak Tuhan. Saya lebih senang disebut anak Tuhan daripada orang Kristen. Saudara, anak Tuhan, berarti Tuhan itu Bapa kita, tidak jauh dari hidup kita. Amin. Bapa mempunyai surga, surga juga akan menjadi milik kita. Amin. Berkuasa dunia dan dunia ini. Saudara, jadi itu ya. Jadi disebut Sarah, begitu dipanggil dia ingat janji Tuhan bahwa dari dirinya, dari rahimnya akan datang raja-raja dan bangsa-bangsa. Dan yang luar biasa, dia lepas dari mandul. Amin. Haleluya. Ini pelajaran baik saya dan saudara. Pertama, saudara jangan seperti Sarah tidak sabar. Sabar, makmur. Amin. Tidak sabar, hancur, ya, melebu kubur. Selanjutnya pelajaran yang kedua apa? Diubah namanya, sudah disebut anak Tuhan. Loh, anak Tuhan Allah itu Bapa kita. Apa yang menjadi milik Bapa, milik saya. Kepada Sarah menjadi mempunyai keturunan bangsa-bangsa dan raja-raja. Kita bagian yang kedua, cepat saja saudara ya. Yang kedua adalah teladan Sarah bagi gereja. Yang perlu kita teladani, kita contoh bagi gereja dan bagi yaitu orang percaya. Yang pertama apa? Mengikuti suami sebagai pendamping. Minggu yang lalu saya sampaikan tentang Hawa sebagai penolong. Istri itu saudaraku kasih bukan menjadi penolong, pendamping, eser, sepadan. Ya. Jadi istri itu bukan lemah loh saudara. Lemah itu suami, lemah itu basa Jawa, basa Indonesia ini apa? Tanah. Dibuat dari tulang. Jangan dianggap lemah, dianggap rendah, dianggap sepele. Ada dalam keluarga istri dijadikan seperti pembantu, seperti budak. Saudara,
Tuhan mengatakan penolong sepadan. Di sini yaitu berbicara Sarah menjadi pendamping. Saudara, mengikuti menjadi pengikut. Artinya apa? Pengikut Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Kita mau mengikut Tuhan dan berjalan dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, di sini pendamping bersama-sama. Jangan jalan sendiri sakar PDW, sak maune dhewe. Saudara, sak enake dhewe, kalau enak ya ibadah, ndak enak ya ibadah. Mau seneng layani, ndak seneng ya ndak. Bukan itu, saudara. Ini bagi gereja. Seneng ndak seneng kita tetap beribadah. Amin. Puji Tuhan, saat ini saudara sedang, yang lainnya sedang apa? Lebaran. Tapi saya dan sudah sedang apa? Beribadah. Apakah sudah terpaksa? Aduh, seharusnya saya ada pergi ke sana, tapi karena melayani, akhirnya saya gagalkan. Ada yang seperti itu? Tidak, saudara. Tidak. Jadi kita beribadah itu mengikut Tuhan, berjalan dengan Tuhan, bukan segendak diri sendiri, semaunya sendiri. Atau ibadahnya sekedar, ke gereja sekedar, asal-asal saja. Saudara, itu bukan namanya pendamping. Saudara bukan menjadi pengikut, tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan apa, saudara? Kesetiaan dan ketaatan mengikuti Abraham. Dia keluar dari Ur Kasdim ke negeri suatu tempat yang tidak diketahui loh, saudara. Luar biasa ini, saudara, wanita ini. Inilah wanita yang tangguh, inilah gereja yang tangguh, saudara. Mau setia dan taat mengikuti firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan. Apa itu Ur Kasdim, saudara? Di mana itu nenek moyang Abraham dan Sarah menyembah berhala. Diperkirakan saat ini yaitu di Iran dan Irak. Itu Ur Kasdim. Kami tidak membahas itu, saudara. Sudah tahu semuanya. Dan saudara tahu siapa Sarah ini sebagai suami apa Abraham, pendamping Abraham, saudara tahu. Saudara tiri, saudara. Jadi satu bapak lain ibu. Itu antara Sarah dan Abraham. Sudah percaya? Makanya pada waktu dia menghadapi masalah, dia pergi ke Mesir. Abraham katakan kepada orang-orang Mesir bahwa engkau saudaraku. Tidak salah, itu memang dia saudara lain ibu, saudara tiri. Dia katakan seperti itu. Ya. Jadi ini perlu kita ketahui. Menjadi istri dan pendamping yang setia, pendamping yang taat, saudara. Suaminya dia dengar firman Tuhan, keluar dari Ur Kasdim, dia mengikuti. Saudara baca dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Firman Tuhan datang kepada Abraham, keluarlah kami dari sanak saudaramu, dari negerimu, dari rumah orang tuamu ke suatu negeri yang akan kutunjukkan. Kalau suami istri dia mau pergi pasti apa? Suaminya bilang, ayo ikut saya kemana? Sebelumnya sudah berunding dulu, ayo kita pergi ke sana dan seterusnya. Ya kan? Kalau tidak berunding, ayo ikut saya kemana? Ya Pak ikut saya. Kadang istri tidak mau kalau gitu, tidak tahu tujuannya. Tapi ini kita lihat sudah dia pergi kemana? Ya Tuhan yang nuntun kemana? Tidak tahu tujuannya. Yang penting Tuhan katakan keluar, tinggalkan. Ini Ur Kasdim ini sonya nyaman, enak, makmur. Dia pergi ke satu tempat yang belum dia ketahui.
Tapi Sarah ini jadi istri, belajar istri yang taat dan setia. Dia mengikutinya. Tahu saudara-saudari, saya katakan sanak saudara, negeri bumi ini tentang apa? Negeri ini tentang saudaraku kasih adat istiadat tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tinggalkan dunia. Tadi diubah. Lantas sanak saudara daging, kedagingan, tidak akan masuk surga. Orang tua apa? Kepercayaan. Kepercayaan dari nenek moyang tetap dipegang saja. Ya kan? Semuanya ini boleh kamu lakukan, boleh. Tapi satu ini jangan dilanggar. Ya, jangan dilanggar. Tetap dipakai itu, dipegang. Banyak orang-orang Kristen masih seperti itu. Makanya pada waktu dia meskipun berjalan maju saudara, ya dia bebas. Ada suatu ikatan dalam hidup. Boleh saya katakan seperti botol yang ditutup, sudah disiram dengan air. Kalau botol ditutup, botol itu isinya cuma 1 liter. Kalau ditutup, diisi 1 tangki, bisa penuh enggak saudara? Bisa penuh? Botol itu 1 liter, tapi ditutup, kalau diisi 1 tangki bisa penuh? Banyak orang Kristen yang seger, jobone tok, tapi hidupnya kosong. Itu kepercayaan, daging, saudara, duniawi, itu seperti tutup itu. Hidup orang Kristen yang kosong. Tinggalkan semua, ikut Tuhan dengan iman. Saya pun kasih banyak kejadian. Dan ini baru kami pulang, yaitu adiknya papa saya yang ya nomor 2. Meninggal usia 101 tahun, 102. Maaf, sebetulnya dia mungkin kalau istilah bahasa Jawa kersane ngalah mungkin belum meninggal. Saudara, ada yang bilang gini, banyak asumsi karena ini masih punya ilmu, belum dilepaskan. Ada bilang, kenapa dulu kamu mendampingi? Saya bilang, kalau saya kan ada di Mojokerto, memang percayanya bertobatnya di sini. Dia itu kalau hamba Tuhan, pada waktu hamba Tuhan yang pertama, dia kalau panen kirim, dia belum kenal Tuhan, bukan Kristen, dia kirim beras, dia kirim semua sayur-sayuran saudara. Dan dia menyerahkan tanah di sebelah rumahnya untuk gereja, berdirilah gereja, ada izinnya itu, tapi dia belum masuk gereja. Waktu datang ke sini saya ngomong-ngomong, kenapa tinggal melangkah? Banyak dia memberi untuk Tuhan, tapi kenapa dia tidak mengikut Tuhan? Jawabnya apa? Gak ono sing ngejak li. Kaget saya, lu tinggal melangkah saudaranya 2 meter itu, gang itu gedung gereja. Ndak ono sing ngajak. Salah siapa saudara? Saya kaget. Saya ngomong itu ada istri saya, lantas bilang, boleh besok minggu lungguh aku nih mburi kana lho. Oh iya. Pagi-pagi dia, minggu pagi itu dia mandi, saya bilang, boleh kok dandan ayu nang di. Istri saya bilang, loh kemarin dikongkon nang gereja, saya nang gereja ditekoni tidak nang di. Dijak bojomu lungguh nek mburi gereja. Setelah itu kami kirim surat, sekarang dia ikut Tuhan. Untuk kelepasan bukan urusan saya, sana ada tugas. Ada yang bilang begitu. Karena dia masih punya pegangan, punya ini, punya itu urusanmu. Saya bilang saya sudah menuntun mereka, untuk kelanjutannya adalah seperti itu. Nah, cerita ini kita tutup saja saudara. Jadi mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini saudaraku menunjukkan kesetiaan, ketaatan akan perintah Tuhan, tidak pernah bantah. Tuhan katakan keluar, dia keluar. Katakan lepaskan, dia lepaskan saudara. Yang kedua, mendukung suaminya. Mendukung sebagai gereja Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung program gereja.
Tuhan saudara tidak perlu kita dukung, tapi Tuhan punya pekerjaannya, Tuhan punya gereja. Membutuhkan tenaga, waktu saudara. Sebagai orang yang setia saudara, dia menerima gaya hidup suaminya. Itu mendukung, menerima gaya hidup yaitu suaminya. Dalam perjalanannya Abraham itu mengembara. Hidup sederhana dan dia tinggal di kemah. Padahal Abraham kaya raya, sugih banget. Baca Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 3. Saudara, ya di situ Sarah tidak pernah nuntut gawe omah. Kalau dia buat rumah bisa, buat rumah yang mewah bisa, tetapi dia tidak pernah menuntut saudara. Dia mau hidup sederhana meskipun kaya raya. Gereja Tuhan, anak-anak selalu nuntut, Tuhan aku sudah setia, Tuhan aku sudah, yaitu sudah bergereja. Apa bagianku, mana bagianku? Ada yang mereka rajin ke gereja, terus nuntut gereja, ini tanggungan gereja. Ini gereja yang ngurus, kita semua adalah gereja. Kalau kita yaitu mendukung pekerjaan Tuhan saudara, jadi kita tidak menuntut gereja. Yang saudara kasih, kita tidak menuntut gereja. Kalau saudara melayani dengan baik, beribadah dengan baik, itu tugas saudara, kewajiban saudara. Hak saudara tidak usah nuntut, Tuhan pasti memberi, amin. Tuhan mencukupkan, Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Saudara, mengiringi Abraham, ya dia sudah berjalan kemana-mana, berjalan yang mendirikan kemah. Bahkan saudara kasih, Abraham dan Sarah ini sampai ke tanah Kanaan. Baca ayat 15, pada waktu tanah Kanaan, pasal 13 terlebih dahulu saudara, ya bagian akhir saudara kasih, pada waktu dia pergi ke Kanaan itu, yaitu ponakannya Lut dan Abraham, pegawainya yang memelihara kambing itu bertengkar. Abraham katakan lebih baik kita berpisah, kamu pergi ke utara, pergi ke selatan. Kamu pilih dahulu. Biasa wong tua itu ngalah, betul enggak? Tapi wong nom dikasih kesempatan, waduh, ya orang tua secara jasmani dan rohani itu ngalah, betul enggak? Kalau saudara sebagai jemaat sudah dewasa dan berrohani, saudara akan ngalah kasihani Allah. Ada istilah yang kasar lagi apa? Sing waras, sing gak ngalah berarti saudara yang ngomong loh, bukan saya. Nah saudara, akhirnya setelah Lut yang ngambil satu tempat yang dianggap seperti Taman Eden. Tadi katakan kalau dia pergi ke utara, Abraham pergi ke selatan. Setelah mereka Lut dia pergi, Abraham pergi kemana saudara? Ini orang yang dewasa rohani. Pergi kemana? Dia tetap tinggal menunggu firman Tuhan, menunggu perintah Tuhan. Jadi tidak sak karepe dhewe, sak enake dhewe. Kalau Lut sudah ke utara, dia ke selatan, dia berdiri. Datanglah firman Tuhan. Lihatlah ke utara, ke selatan, ke timur, barat, sejauh engkau lihat, itu akan menjadi milikmu. Pasal yang ke-15 dikatakan bahwa dia pada waktu di Kanaan saudara, ini akan menjadi milik keturunanmu yang keempat. Tapi sebelum yaitu keturunanmu yang keempat ini, di mana keturunanmu ya
Ishak, Yakub sekeluarga dia harus pergi ke Mesir diperhamba. Tapi aku akan membalas orang-orang yang memperhamba dan menyiksanya engkau. Jadi Kanaan itu dijanjikan oleh Allah pada Abraham, pada keturunan yang keempat. Saudara, saya tidak akan panjang seperti terlalu lama. Saudara ikut aja Abraham, Ishak, Yakub, Israel, keturunan keberapa? Ketiga. Keempat. Ketiga itu yang keluar dari Mesir, dia mati semua di tanah, yaitu di perjalanan. Mereka yang keempat yang masuk ke sana. Janji Tuhan digenapi. Makanya sudah percayalah pada firman. Haleluya. Percaya firman pasti digenapi. Kalau sudah percaya firman Tuhan rugi, saudara. Mengapa hidup orang Kristen ketulo-tulo istilahnya? Sengsara, menderita, selalu gagal, tidak percayakan janji Tuhan, tidak mau pegang janji Tuhan. Mari pegang janji Tuhan. Saudara, ya, peganglah janji Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Jadi dikatakan bahwa dia adalah menjadi pendukung suami atau pendukung pekerjaan Tuhan. Saudara, mendukung pekerjaan Tuhan. Ya. Selanjutnya apa? Selain mendukung pekerjaan Tuhan, dia jadi orang yang setia dan tekun dalam mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Abraham. Dia mengikuti kemanapun. Dia tidak pernah menuntut hidup sederhana. Karena janji Tuhan pasti digenapi dalam hidupnya. Amin, saudara. Selanjutnya yang saudara kasih mendukung yang kedua. Saudara baca Kejadian pasal 22. Tentang apa, saudara? Iman Abraham diuji. Tuhan minta anak yang tunggal diberikan kepada Tuhan. Kira-kira saudara kasih kalau Allah mendengar Abraham mendengar firman itu, Sarah tidak dikasih tahu? Memang tidak ditulis dalam Alkitab, tetapi kami yakin seorang istri yang mendukung suami, mendampingi suami, saudara. Tadi waktu keluar dari Ur Kasdim mereka keluar. Sekarang saudara mendukung yang kedua, saudara, dia mempersembahkan yaitu Ishak. Dipersembahkan. Ya. Tuhan suruh Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Tuhan menyediakan laki-laki dan istri untuk menjadi penolong dan pendukung di dalam kelemahan, kesulitan, kesukaran. Jadi saudara kasih, jadi anak Tuhan, ya saudara kasih kita tetap mendukung plan pekerjaan Tuhan, ikut Tuhan, mengiring Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bukan semuanya itu berjalan baik, berjalan lancar. Namanya ada suka duka, ada sakit, ada sehat, ada diberkati, ada kekurangan, saudara. Kesulitan, kesukaran. Kehidupan kita dalam iring Tuhan tidak selamanya berjalan lancar. Ada kalanya kita menghadapi suatu keadaan yang sulit, yang rumit. Tapi sebagai keluarga rumah tangga, namanya rumah tangga harus saling menolong dan mendukung, bukan salah menyalahkan, menuduh satu dengan yang lain, saudara. Ya, dalam berbagai situasi. Sesuatu Tuhan minta dipersembahkan. Halo? Kira-kira suami istri kalau mau memberi persembahan kepada Tuhan, gimana gereja di tempat ini? Seperti Abraham dan Sarah saling mendukung. Siapa yang dipersembahkan satu-satunya dia miliki. Pada waktu istrinya, ayo kita beri, ide masih kurang, ide kenapa bilang, ada yang seperti itu, saudara. Suami juga demikian, istri juga. Ini gereja ya, kadang-kadang satu dengan yang lain, ada gereja yang, ada jemaat yang mau memberikan ini, jemaat yang sudah tidak bisa memberi, tapi malah yaitu menghalang-halangi. Tetapi tidak seperti ini. Inilah pelajaran, inilah contoh yang perlu kita teladani dalam hidup. Kalau untuk Tuhan, saudara, di sini satu-satunya yang dia miliki, diminta diberikan oleh Tuhan.
Benih jagung itu saudara kalau tidak ditanam, saudara tetap gegem ya, setahun 2 tahun bahkan jagung itu biji jagung jadi busuk. Tapi kalau saudara tanam, hidup saudara akan menjadi banyak. Ngerti maksud saya? Benih jangan saudara gegem, jangan saudara yaitu makan, benih itu ditabur. Hasilnya berlipat kali ganda. Itu janji Tuhan dalam hidup ini. Saudara baca dalam pasal yang ke-22. Mari kita baca terus saja. Yuk, ini sebagai yang terakhir ya. Kita baca ayat 2 pasal 22. Kita baca ayat yang ke-15 mulai. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayo ayat 17 kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka aku akan memberkati engkau dengan limpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan berikut ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan suaranya Ali. Halo? Siapa yang sudah dengar suara siapa? Halo? Mendengarkan suara Tuhan. Saat ini yang ngomong Ali, tetapi yang saya sampaikan firman Tuhan. Haleluya. Jadi perlu ketahui, iman itu melampaui pikiran kita, melampaui logika kita. Iman itu saudaraku melampaui logika yang dijanjikan Tuhan. Jadi saudaraku kasih, tidak tergantung pada situasi. Situasinya Sarah mandul, tetapi ternyata saudara, janji Tuhan pasti genapi. Amin saudara. Lahirlah Ishak yang tidak mungkin. Di sini menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi saudara yang percaya. Tidak ada barang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana ayatnya itu? Markus pasal 9 ayat 23. Tidak ada barang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Allah setia meskipun kita lemah. Sarah dan Abraham gagal dalam menanti janji Tuhan. Namun Allah tidak pernah gagal. Percaya? Allah tidak pernah gagal. Allah tetap setia menepati janjinya. Melalui proses pembentukan hidup, Sarah tidak sabar menerima proses, gagal menerima proses. Saudara, jadi hidup ini mengajarkan kita ya bahwa Tuhan bekerja dalam proses yang panjang 25 tahun. Membentuk, menguji iman saudara dan saudara, kesetiaan saudara. Menjadi manusia yang dikehendaki oleh Tuhan, berjalan dengan Tuhan dan akhirnya menerima janji Tuhan. Amin. Allah mampu memulihkan Abraham dan Sarah yang imannya goyah, yang meragukannya. Tuhan memulihkannya dan Tuhan menggenapi janjinya pada waktunya untuk menggenapi rencana yang agung dalam hidup saya dan saudara di akhir zaman ini. Apa rencana agung itu? Dari Sarah dan Abraham akan datang Mesias.
Jadi rencana Allah Mesias datang, Abraham dan Sarah gagal, tapi perencana Allah tidak pernah gagal, berjalan terus. Saudara kasih dalam Yesus, kita ingat apa yang difirmankan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Ayat yang terakhir kami undang semua bangkit berdiri, Ayub pasal 42. Kami undang semua bangkit berdiri. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Sudah ketemu semua? 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan dia sanggup. Kita percaya melakukan perkara yang besar. Hari-hari ini Tuhan sedang melakukan perkara yang besar, menyiapkan sesuatu yang besar bagi mereka yang percaya dan menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup memulihkan. Katakan dia sanggup. Dengan iman angkat tangan saudara. Haleluya. Percaya. Saat ini saudara menghadapi permasalahan. Mungkin saudara sedang menghadapi kemandulan, kegagalan, usaha saudara sedang macet, sedang sepi. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Katakan dia sanggup dengan iman dan percaya. Bagi saudara yang datang dengan beban berat, dengan sakit penyakit, menyembuhkan dan memulihkan hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Melakukan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mandul berarti tidak berhasil. Mandul berarti gagal. Mandul tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar hari ini. Apabila saudara datang dengan sakit penyakit, sanggup menyembuhkan saudara. Kalau sudah percaya, angkat tangan saudara. Angkat tangan kanan saudara, letakkan tubuh saudara. Letakkan tangan kiri pada tubuh yang sakit. Hanya orang yang percaya dan beriman saat ini mujizat terjadi. Mujizat dinyatakan. Haleluya. Haleluya. Segala penyakit apapun, ini mandul, tidak mungkin, tidak bisa. Sudah pergi ke dokter angkat tangan. Saat ini ada dokter dan segala dokter sanggup menolong saudara. Haleluya. 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 Haleluya.
akan firman Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi bagi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Percayakan firman Tuhan. Tilik dari tempat tinggi. Tangan kanan yang terangkat hari ini, tangan kanan yang terangkat menyerahkan semua hidupnya kepadamu, termasuk segala penyakit Tuhan. Dengan percaya maka Tuhan akan turun tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala penyakit sembuh. Darah Yesus berkuasa menghancurkan, membersihkan semua bakteri dan virus penyakit dalam hidup jemaat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulang dengan sembuh, pulang dengan sehat, pulang dengan dipulihkan. Haleluya. Sekarang saudara yang menghadapi Я уйду и не вернусь. usaha, ekonomi, keuangan, pekerjaan, pergumulan-pergumulan yang lainnya, angkatlah kedua belah tangan saudara. Angkatlah kedua tangan saudara. Dengan percaya Allah sanggup. Mengangkat tangan berarti menyerahkan semua kepada Tuhan. Haleluya. Maka Tuhan akan turun tangan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan tilik tangan-tangan yang terangkat hari ini, menyerahkan semua beban dan permasalahan hidup, tantangan hidup, kesulitan hidup. Terima kasih Tuhan, Kau tilik dari tempat tinggi. Tangan Tuhan terulur, tidak singkat, menjamah, menolong, mengangkat beban, menuntut untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan, berkat surgawi turun dalam hidup. Dalam nama Yesus, darah Yesus membuka pintu berkat yang tertutup dan ditutup oleh manusia. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Sekali lagi katakan Dia sanggup, sudah menolong saya. Haleluya. Sudah melakukan perkara yang besar hari ini. Я уйду и не вернусь. Haleluya. Я уйду, а ты не жди. Terima kasih. Я уйду и не дождусь, когда кончатся дожди. Terima kasih. Я уйду и все забуду. Я уйду, не вспомнив о тебе. Я уйду, жалеть не буду, что забыла обо мне. Dia sanggup, Dia sanggup. Mohon dengan kasih Kristus, Kak Ivan Panggabean maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, Allah yang maha besar Tuhan, Allah yang hidup yang kami sembah Tuhan. Inilah bukti cinta-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami beroleh lagi Tuhan pengetahuan Tuhan. Kami adalah anak-anak terpilih Tuhan, yang sehingga Engkau tidak membiarkan kami Tuhan menjadi orang bodoh di luar sana Tuhan. Tapi kami diberi pengertian Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan biarlah kami menjadi mempelai Tuhan yang layak untuk Engkau ya Allahku. Suatu hari nanti Bapa, terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku. Terima kasih Tuhan.
juga berdoa Tuhan untuk membawa firman Tuhan, Om Ali Tuhan, biarlah Engkau sesungguhnya Tuhan yang menjamah dia menjadi semakin lebih hebat lagi Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan hari ini melalui dia Tuhan kami boleh pengertian daripada Engkau ya Allahku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku. Sementara juga Tuhan kami akan memberi persembahan Tuhan, bukan kami yang memberi tapi Engkau yang lebih dulu memberi Tuhan. Kuduskan tangan kami Tuhan, terima kasih Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Persembahan kedua dijalankan, pujilah Tuhan sebab besar cintanya.